Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru pada teman-teman berkaitan dengan banyaknya honorer yang TMS, dan di sini kami mendapatkan penjelasan terbaru dari BKN perihal tersebut. Oleh karena itu, silakan disimak sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, kami selalu ingatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate info-info terbaru, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa mengecek di info kami sebelumnya berkaitan dengan adanya perubahan hasil seleksi administrasi P3K 2024. Baik, langsung saja berkaitan dengan statistik pendaftaran P3K 2024 yang sudah disampaikan BKN pada tanggal 28 Oktober saat raker dengan Komisi 2 DPR RI, bahwasanya pelamar yang TMS itu sangat banyak ya teman-teman. Itu kalau dihitung berdasarkan jumlah kumulatif secara keseluruhan untuk P3K 2024 mencapai di angka lebih kurang 58.000 lebih yang TMS. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, di sini ada penjelasan terbaru dari BKN yang kami dapatkan, bahwasanya banyak honorer TMS seleksi P3K 2024 sampai turun tangan ya, dan temuannya di luar dugaan. Sini dijelaskan banyaknya honorer dinyatakan tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi P3K 2024. Salah satu instansi yaitu di Provinsi Sumatera Utara, bahkan seluruh honor K2 dan 90% tenaga non-ASN database BKN dilabeli dengan TMS. Kasus tersebut membuat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharmen turun gunung. Calon kepala BKN ini langsung mencari tahu masalahnya sebenarnya kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara mengenai masalah tersebut. Menurut Deputi Suharmen, pada dasarnya honorer bisa mendaftar dalam satu instansi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD berbeda dari tempat mereka honor, namun harus memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, yaitu nomor 347 tahun 2024 di diktum ke-7, yaitu memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sesuai dengan kompetensi jabatannya. Nah, kalau tidak punya pengalaman kerja, ya TMS, kata Deputi Suharmen kepada GPNN pada hari Senin, 4 November. Nah, sebagai contoh lanjutnya, selama ini menjadi honorer pada jabatan pelaksana administrasi keuangan di OPDA. Namun di OPDA tidak membuka formasi dan adanya hanya di OPDB di instansi yang sama. Maka yang bersangkutan bisa mendaftar di OPDB dengan syarat memiliki pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar sekurang-kurangnya 2 tahun, teman-teman. Nah, kemudian lebih lanjut jelaskan lagi dari hasil pengecekannya kepada BKD Sumut, Deputi Suharmen melihat panitia seleksi daerah sudah menerapkan Permenpan RB nomor 347 tahun 2024 dengan benar. Jadi para honorer diberikan kesempatan mendaftar di OPD lain, tetapi sudah mengingatkan pengalaman kerjanya harus memenuhi, artinya relevan ya pengalaman kerjanya. Saya sudah konfirmasi kepada mereka masalahnya persisnya seperti apa. Ternyata semua informasi sudah disampaikan sejak awal kepada calon peserta, ungkapnya. Intinya, kata Deputi Suharmen, menurut Kepala BKD Sumut, pengalaman kerja honorer tidak sesuai sehingga banyak yang dilabeli TMS. Jadi penyebab utama TMS-nya ini ya teman-teman, pengalaman kerja honorer yang tidak sesuai. Kemudian Deputi Suharmen menceritakan untuk menjawab permasalahan di Sumut, dia harus konfirmasi dahulu dan mencari fakta-faktanya. Saya juga mengecek datanya dan alasan TMS-nya apa, saya cek aturannya seperti apa, baru bisa saya jawab terangnya. Ditanya apakah honorer yang TMS ini bisa diberikan kesempatan lagi. Nah, jawaban Deputi Suharmen menjawab dengan lugas dan tegas, kalau TMS ya tidak bisa, masa harus dipaksakan. Dia menambahkan masalah ratusan honorer K2 dan non-ASN database BKN berstatus TMS bukan karena ijazah, sebab kompetensi jabatannya sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Masalahnya hanya satu, yaitu surat keterangan pengalaman kerja yang tidak sesuai atau tidak relevan. Nah, itu salah satu penyebab TMS-nya teman-teman ya, yang banyak honorer yang TMS tadi. Kemudian
Saya selalu sampaikan kepada staf dalam menjawab setiap pertanyaan terkait masalah seleksi CSN, dasarnya harus regulasi, bukan intuisi. Kalau beyond regulasi, itu bukan kewenangan BKN, pungkasnya. Sebelumnya, Koordinator Honorer Tenaga Teknis Administrasi Provinsi Sumatera Utara, Pak Arfli, mengungkapkan semua honor K2 yang mengabdi di Dinas PUPR tidak satupun yang lolos administrasi P3K 2024. Dia bingung mengapa panitia seleksi daerah menjadikan mereka TMS, karena dianggap tidak punya pengalaman kerja sesuai jabatan yang dilamar. Kami ini melamar di dinas lain yang sesuai dengan ijazah karena di dinas tempat kami mengabdi tidak membuka formasinya, kata honor K2 yang sudah mengabdi lebih dari 19 tahun ini kepada GPNN Jumat 1 November yang lalu. Kemudian dia mengungkapkan di Dinas PUPR honor K2 ada 40 orang, ironinya satu pun tak ada yang lolos. Mereka bingung mengapa Panselda tidak seirama dengan pusat untuk menuntaskan masalah honorer tahun ini. Yang makin membuat mereka heran alasan TMS karena 40 honorer K2 di Provinsi Sumatera Utara ini pindah dinas. Jadi alasan TMS disebut pengalaman pekerjaan tidak relevan di bidang tugas jabatan yang dilamar, ucapnya. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya formasi jabatan pada OPD PUPR Provinsi Sumatera Utara sehingga petugas OP yang dimaksud melamar pada lintas OPD, teman-teman. Kemudian saat ini kata Pak Arfli, 40 honor K2 Dinas PUPR Provinsi bidang operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi berharap ada solusi dari pemerintah. Tenaga non-ASN terdata di BKN dari Dinas PUPR Provinsi dari OP juga tingkat kelulusannya kurang lebih 10% dari total 300 orang. Nah, ini salah satu kasus di instansi, teman-teman ya, yang banyak pelamar yang TMS. Namun dari hasil penjelasan yang sudah kita dengarkan tadi melalui di posting di berita, bahwasanya data tersebut sudah sesuai aturan. Yang menjadi penyebab TMS-nya adalah karena pengalaman kerjanya yang tidak relevan dengan jabatan yang dilamar. Seperti itu. Baik, itulah informasi yang dapat kami update untuk kali ini. Semoga informasi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.